21, 20 dan 21 sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus. Amin. Saudara, kita melihat bagaimana kalau sudah baca ayat-ayat yang di atasnya, ada perintah, ya saudara. Musa mendapatkan sebuah firman dari Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel, ya. Mereka disuruh bawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pembangunan, menjadi bahan baku daripada pembangunan bait Allah, ya. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dari emas, dari perak, apapun juga, ya saudara, ya. Bagaimana perintah ini datang kepada Musa dan Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Lalu kemudian ayat yang ke-20 ini saudara yang kita lihat. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus. Saudara, ini yang sama-sama kita mau lihat, Bapak Ibu Saudara. Sama kita juga, ya. Maksud saya dan saudara dengar firman Tuhan. Ada amin, saudara, ya. Kita pulang, ya. Kita pulang. Tetapi ada beberapa orang yang terus didorong hidupnya, hatinya oleh firman. Tetapi ada orang-orang yang kemudian pulang, saudaraku, ya. Lalu kemudian firman itu terhalang oleh berbagai macam hal. Ada orang-orang yang kemudian firman ini terus bergelora dalam hatinya, ya. Sampai kemudian ayat yang ke-21 ini saudara mengatakan, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya. Ada orang-orang yang pulang tapi kemudian kembali lagi, ya, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang pulang, ya udah nggak melakukan apa. Saya tidak bicara tentang korban, tapi saya sedang berbicara tentang firman Tuhan, sedang berbicara tentang bagaimana kemudian setelah kita dengar firman, saudara, adakah kemudian firman itu terus membara dalam hati kita dan menggerakkan seluruh hidup kita, ya, dan kemudian kita menyingkirkan setiap penghalang-penghalang yang coba membatasi firman itu bekerja dalam hidup kita, atau kemudian firman ini mandek. Firman ini mandek. Ada kehidupan orang percaya yang kemudian firman ini bekerja, ya. Tapi ketika dia pulang, saudaraku, saya percaya ketika mereka pulang, saudaraku, lalu kemudian mereka diperhadapkan, firman ini bergelora, firman ini bergerak dalam hidup mereka, firman ini dalam bahasa kasarnya merasuk mereka. Tetapi di sisi yang lain, saudaraku, ada penghalang-penghalang yang kemudian menjadi penghalang firman itu bekerja dalam hidup mereka. Ketika bangsa Israel ini pulang, sebagian, saudaraku, sebagian ada orang-orang yang kemudian menyingkirkan penghalang-penghalang firman itu bekerja. Tetapi ada orang-orang, sebagian juga, bahkan lebih banyak, saya pikir, saudara, bahwa ada orang-orang yang kemudian membiarkan penghalang-penghalang firman itu. Logika bermain, pikiran, perasaan bermain, rasa khawatir, saudara, dan lain sebagainya. Itu dibiarkan menjadi penghalang, ya. Ketika mereka dalam konteks ini, ya saudara, ketika mereka ingin melakukan firman Tuhan seperti yang diperintahkan Musa, lalu kemudian mereka berpikir, tapi nanti kemudian kalau saya bawa, saya nggak punya apa-apa lagi dong. Ini yang seringkali terjadi. Sama ketika kita juga dapat firman nih saudara, ya, apakah firman untuk tetap setia, apakah firman untuk bersabar, apakah firman untuk mengampuni orang. Tapi kemudian ketika kita pulang, saudaraku, adakah kita membiarkan penghalang-penghalang untuk firman ini bekerja, kita biarkan tetap ada atau kita singkirkan? Lalu kemudian logika kita bekerja. Ketika kita disuruh mengampuni,
Ketika kita disuruh untuk melakukan hal-hal apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, logika kita bekerja. Sehingga apa? Sehingga firman ini mandek. Kita enggak masuk dalam bagian ayat 21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hati. Ayat 21 adalah orang-orang yang kemudian membiarkan firman itu terus bekerja dan menyingkirkan penghalang-penghalang firman itu. Perasaan, logika, keterbatasan, macam-macam dia berusaha untuk menyingkirkan semuanya. Dan dia mengizinkan firman bekerja secara bebas dalam hidupnya. Sampai kemudian ayat 21 ini terjadi. Tetapi ada orang-orang yang tidak melakukan ayat yang ke-21. Dia pulang dengan firman ini bekerja dalam hatinya, saudaraku. Tapi kemudian dia pulang, dia nggak kembali lagi yang saya katakan tadi. Logika yang bermain, perasaan yang bermain, dan segala sesuatunya dibiarkan. Sehingga apa? Semuanya itu menjadi penghalang untuk firman ini bekerja. Bagus saudara, tiap hari, tiap pagi kita datang beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah dengan firman. Bagus. Tetapi yang jadi masalahnya, adakah ayat 21 ini kemudian jadi pengalaman kita? Kita pulang, lalu kemudian kita jadi pelaku firman. Itu intinya. Adakah kemudian tiap pagi kita berdoa, tiap pagi kita datang doa pagi, tiap pagi kita dengar firman. Tapi kemudian setiap waktu kita dengar firman ini kita syukurin gitu. Kita bersyukur, aduh puji Tuhan dapat firman. Tapi ketika kita pulang, mandek firman itu. Ketika kita dikuatkan lewat firman, ada janji Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada masa depan buat kita. Tapi kita pulang, kemudian apa? Yang jadi membuat firman itu mana apa? Logika kita bermain. Dan kemudian perasaan kita, mata kita melihat kenyataan yang sedang terjadi dalam hidup kita, bahwa semuanya lagi pada nunjelak. Sehingga apa saudaraku? Firman ini mati, mandek. Rasa percaya, iman jadi nggak ada lagi. Kenapa? Karena perasaan ini bermain. Jadi maaf nih saudara, jadi kurang berarti pada kita. Saya tidak mengecilkan ibadah saudara, tapi yang membuat ibadah kita ini sempurna waktu kita jadi pelaku firman Tuhan. Ada amin saudara. Ketika kita berani menyingkirkan rasa khawatir itu, ketika kita berani menyingkirkan rasa rasa takut itu, ya, rasa cemas itu. Kita sedang melihat satu situasi, kondisi, keadaan hidup yang lagi nggak menentu. Tapi firman datang nih sama kita, firman datang menguatkan kita. Ada pemeliharaan Tuhan, pasti ada masa depan. Orang benar tidak akan kekurangan, tidak pernah dibiarkan. Dan yang seperti itu. Tapi kemudian ketika kita pulang, saudara, firman itu akan berhadapan dengan kenyataan hidup. Firman itu akan beradu, saudara. Firman versus kenyataan hidup. Firman versus logika. Firman versus kenyataan, ya, perasaan. Saya nggak tahu itu saudara, mana yang lebih menang selama ini dalam hidup kita, firman atau logika kita. Bila firman yang menang, ada amin saudara. Kenapa? Kapan firman itu menang? Waktu kita yang menyingkirkan penghalang-penghalang firman itu. Ketika kita berani memutuskan menyingkirkan penghalang-penghalang firman itu, kita menyingkirkan, kita membuang dalam nama Yesus. Karena menjadi pelaku firman itu nggak gampang. Ketika ada firman datang, firman yang menyuruh kita untuk mengampuni. Aduh saudara, waktu datang firman itu sih senang, iya Tuhan, iya. Tapi waktu kita pulang, memori.
Memori, ingatan waktu kita disakitin, ingatan waktu muka orang itu ngejek kita, ingatan waktu orang itu ngehina kita. Itu terngiang lagi. Sehingga apa? Yang seringkali firman iman kalah. Karena kita nggak berani menyingkirkan penghalang-penghalang firman itu dalam hidup. Maaf saudara, tantangan yang sama itu ada sama kita semua. Makanya kita harus lebih memilih menyingkirkan penghalang-penghalang firman itu. Ada amin saudara. Sebab firman itu bekerja. Bukan karena firman yang enggak dahsyat, bukan karena yang menyampaikan firman yang enggak diurapi, tapi kemudian kembali kepada pilihan kita. Bahwa firman itu, saudara, bahwa firman itu berkuasa. Ada amin saudara. Tapi berkuasa atau tidaknya firman itu kembali kepada diri kita. Adakah kita mau menyingkirkan penghalang-penghalang itu? Yang saya katakan, logika kita, memori kita, perasaan kita, kenyataan mata yang sedang kita lihat hari-hari ini, dan lain sebagainya. Kedagingan kita, ini yang jadi penghalang-penghalang firman. Makanya dikatakan ayat 21, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya. Ada orang-orang yang aduh gak bisa tahan gitu, firman bekerja dan dia putuskan, enggak, udah, saya harus bawa sesuatu buat Tuhan. Ini konteks di Keluaran pasal yang ke-35 tentang persembahan. Tapi ada orang-orang yang sebal. Sekali lagi, bagus, indah, tiap pagi kita datang, berikan waktu yang terbaik buat Tuhan, dengar firman, menyembah Tuhan, baca firman tiap pagi seperti pagi hari. Tapi kembali lagi, saudara, ibadah kita nggak akan jadi maksimal. Kalau apa? Kalau waktu kita pulang, firman yang kita dengar itu mandek cuma sampai di sini. Dan akhirnya apa? Perasaan kita yang menang, emosi kita yang menang, memori-memori kita yang menang, dan semuanya yang semua hal-hal yang seperti itu akhirnya menang. Firmannya kalah. Firmannya nyungsep. Kita tidak menjadi pelaku dalam ayat yang ke-21. Kembali artinya apa? Melakukan firman selanjutnya. Ini tantangan kita, saudara. Sama halnya saya. Kita semua. Tapi kira-kira kita mau ambil sebuah komitmen. Ya. Kita mau belajar. Kita mau berjuang untuk menyingkirkan setiap penghalang-penghalang firman itu bekerja dalam hidup kita. Ada amin. Ini, saudara. Karena sekali lagi, akhirnya ibadah kita nggak maksimal. Akhirnya ibadah kita jadi apa ya, saudara? Ya jadi nggak berdampak besar dalam hidup kita. Kenapa? Karena firman itu mandek. Firman itu mandek. Saudara, maaf, ibadah saudara bukan cuma tentang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lalu kemudian sudah bilang, oh ini nih sudah ini nih yang bikin buat saya mengalami terobosan dalam hidup. Oh, enggak, yang membuat engkau mengalami terobosan dalam hidup ketika kita melakukan firman Tuhan. Ada amin, saudara. Ketika kita memutuskan, memberanikan diri, saudara, berjuang, memaksakan diri, apa kata-katanya sudah yang paling tepat. Tapi buat saya memang untuk melakukan firman itu harus memaksakan diri. Ada amin, saudaraku. Untuk melakukan firman itu harus dipaksa. Ini, saudara. Karena kalau nggak dipaksa, aduh, daging ini lebih kuat, saudara. Emosi ini lebih kuat, perasaan ini bisa lebih menang daripada firman. Dan tolong kita ya, saudara, supaya akhirnya apa? Kita akan melihat bagaimana Tuhan yang kita itu Tuhan yang hebat dan luar biasa, saudara. Ya, bagaimana kita melihat bagaimana benar ibadah, di dalam ibadah itu ada berkat Tuhan yang luar biasa juga. Ini bagian yang pertama, Bapak Saudara. Bagian yang kedua, ayat yang ke-34 dan 35, saudara.
ayat 34 dan 35. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisama dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Saudara, kita melihat ya saudara Aholiab, ya saudaraku, Besaleel dan Aholiab. Dalam ayat ini disinggung tentang Aholiabnya saja. Tetapi dua orang ini saudaraku, dua orang ini yang jadi arsiteknya, ya, yang lainnya itu jadi pekerjanya, tenun, ya. Tapi sesuai petunjuk daripada Aholiab dan Besaleel, ya saudara. Mereka yang melaksanakan, tapi otaknya, ya saudara, otaknya firman datang dari Musa, ya sudah dari Tuhan kepada Musa, Musa sampaikan kepada Aholiab dan Besaleel, lalu mereka yang menerjemahkan. Seperti apa sih? Seperti apa kelopak-kelopak? Seperti apa sih yang namanya ada gelang-gelang di peti perjanjian dan lain sebagainya. Mereka yang menerjemahkan dan mereka yang menggambar, dan orang-orang yang lainnya yang mengerjakannya. Yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa Aholiab dan Besaleel punya talenta yang luar biasa. Aholiab dan Besaleel itu punya talenta yang di atas rata-rata, ya. Akhirnya karya mereka, boleh dibilang ya saudara, karya mereka itu karya yang indah, karya yang luar biasa. Mereka bisa menggambarkan perintah Tuhan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Dan kita suka saudara kalau kita punya talenta seperti ini. Dan ada orang-orang yang dikasih talenta yang luar biasa. Ada orang-orang yang dikasih talenta yang hebat, saudara. Yang kalau buat kita, kalau belajar gitar, tahunan kita masih belajar baik. Saya main gitar ya nggak ada bagus-bagusnya, ya. Tapi ada orang yang cuma pegang, nggak bisa main gitar, nggak bisa main musik, cuma bisa gitu. Iya kan saudara? Ada orang-orang yang kayak gitu saudara. Ya, nyanyi. Ada orang yang sudah belajar, guru ini belajar, suaranya semono-mono baik, ya, saudara. Ya, kadang-kala 3/4, kadang-kala 3/2/4, kadang-kala 3/4, kadang-kala kayak gitu saudara. Ya. Udah gayanya, udah belajarnya sampai yang jago-jago ya. Tapi semono-mono. Ada orang yang dalam baik ya, merdu sudah dalam ya, merdu. Gitu ya saudara. Ada gelombangnya tuh saudara. Batuk ya, merdu, batuk ya, saudara. Ada yang kayak gitu saudara ya. Tapi ada orang yang nyanyi kayak batuk gitu saudara ya. Orang nyanyi kayak batuk, orang nyanyi kayak bersih, cing gitu kayak gitu. Orang lain dengar kayak gitu saudara. Ya. Ada orang yang bersih tapi merdu gitu saudara, ya kayak gitulah gambarannya. Nah ini talenta, ya. Dan masing-masing kita punya talenta yang berbeda-beda. Ada amin saudara ya. Dan untuk yang itu kita nggak boleh cemburu tuh saudara. Ya, untuk yang itu kita nggak boleh cemburu. Ada orang yang saya punya teman saudara, nyanyinya bagus, khotbahnya bagus, saudara, main musiknya bagus, saudara. Itu seperti itu tuh saudara, ya. Dan ya bersyukur saudara, berbanggalah kalau saudara memiliki jadi orang yang seperti itu dengan talenta-talenta yang luar biasa, ya saudara. Tapi yang saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, harusnya kehidupan kita nggak boleh mandek cuma sampai pada talenta. Kita tahu ini saudara, bahwa setiap kita harus ditambahkan dengan apa saudara? Dengan satu pribadi atau karakter yang bagus juga. Karena akhirnya kalau kita cuma mengandalkan talenta, akhirnya nggak langgeng gitu. Kalau tidak diimbangi dengan karakter yang baik. Saya melihat bagaimana Saul itu punya talenta yang luar biasa, tapi tidak diimbangi dengan karakter.
Orangnya nggak bisa gini, Saul itu apa? Nggak boleh melihat orang lebih daripada dia. Gitu. Kalau ada orang yang ngelebihin dia nggak suka, dia nggak mau. Nggak boleh ada yang, nggak ada orang yang ngedeketin dia, nggak boleh. Kemampuannya, talentanya, kebisaannya nggak boleh. Kalau ada, dia cemburu, dia harus singkirkan. Ada yang kayak gitu. Karakter, kalau kita bicara karakter banyak sekali, luas sekali. Tetapi ini yang harusnya ada sama kita, karakter yang benar, karakter yang bagus, karakter yang terbentuk. Dan kalau boleh dibilang, kalau menurut Alkitab, karakter Kristus harus ada sama saya dan saudara. Ada amin saudara? Karena kalau tidak, nanti talenta-talenta kita akan merusak. Ya, talenta-talenta kita ini akan merusak diri kita sendiri. Talenta-talenta yang ada akan membuat kita jadi sembrono, jadi sombong, jadi nggak tahu diri, jadi nggak hati-hati, segala macam-macam. Ini saudara, bagaimana harus diimbangi dengan karakter yang baik, harus diimbangi dengan karakter yang bagus. Saudara boleh bangga sama talenta saudara, ya banyak yang saudara mungkin bilang, beda saya sama kamu, benar. Tetapi yang akan membuat langgeng, saudara, yang membuat akan langgeng keberhasilan, karena keberhasilan itu keberhasilan itu, saudaraku, seringkali pemicunya, penyebabnya adalah talenta, ya. Tetapi bukan talenta yang membuat keberhasilan kita ini langgeng. Yang membuat keberhasilan kita langgeng, saudaraku, adalah apa? Karakter. Karakter itu yang membuat kita langgeng, keberhasilan kita langgeng. Kalau kita nggak memiliki karakter yang bagus, kita boleh naik, tapi nggak lama. Ada orang yang kalau ngelakuin apa-apa nih sudah cepat, gitu, bagus ya. Ini cuma contoh-contoh saudara ya. Saya cuma secara acak ambil contoh. Bagus, cepat gitu, bagus, tapi nggak tekun gitu, nggak dilakuin terus menerus, Pak, kayak gitu. Tolong kita saudara supaya jangan sampai talenta kita tidak diimbangi dengan karakter-karakter yang sesuai firman, karena akhirnya akan rusak hidup kita kalau seperti itu. Simpson yang kita tahu, Simpson itu punya talentanya kayak apa? Ya, talentanya Simpson tuh tidak ada yang menandingi, sudah. Bagaimana dia bisa ambil rubah 300 rubah ditangkepin, saudara. Dikatakan anjing hutan, tapi ternyata katanya bukan anjing hutan, rubah. Oke lah, kita anjing hutan sama rubah kan memang galakan anjing hutan, yang serigala, ya. Oke lah, ini rubah ada, saudara, nyokot, ya saudara. 300 dikumpulin, dipegang ekornya. Anjing tuh jangan dipegang ekornya, saudara. Anjing jangan dipegang ekor. Anjing tuh pegang ininya, telinganya. Anjing tuh pegang ininya. Makanya kalau anjing pegang nih sudah bagian sininya. Jadi kalau dia pengen nyatek, sudah bisa ambil tangan saudara. Itu caranya gitu, saudara. Biasanya kalau dipegang telinganya udah langsung nurut dia. Tapi jangan pegang ekornya. Ini anjing hutan dipegang ekornya sama Simpson. Simpson tuh punya talenta yang luar biasa, tapi dia tidak diimbangi dengan karakter yang bagus. Akhirnya apa? Rusak. Karakternya merusak talenta-talentanya. Karakternya merusak pemakaian Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Saya harus jaga karakter saya. Saudara juga harus jaga karakter saudara. Saya harus bangun karakter saya. Saudara juga harus bangun karakter saudara. Saya sudah terlalu banyak melihat orang-orang hebat, orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, secara luar biasa. Ya,
yang bikin iri hati orang, saudara. Ya, kalau orang lihat orang itu, aduh, iri. Tapi satu sisi yang lain tidak diimbangi dengan karakter yang bagus. Dalam kitab Ayub, saya lupa catat ayatnya, saya cuma ingat saja. Dalam kitab Ayub pernah disinggung tentang satu ekor binatang, ya, yang hebat luar biasa, ya, yang bikin cemburu banyak binatang yang lain. Apa itu? Burung onta. Dalam kitab Ayub itu, saudara, ada pernah disinggung tentang burung onta. Burung onta itu hebat, ya. Burung onta, saudara, burung onta itu luar biasa. Burung tapi gedenya amat-amat, saudara, ya. Gedenya itu amat-amat. Dia bisa lawan macam-macam, saudara. Burung tapi hebat. Dan Alkitab bilang, ya, Alkitab di kitab Ayub itu bilang dia bisa menghasilkan telur yang gedenya hampir kepala kita, kan, ya, gede banget, saudara. Tapi apa Alkitab bilang begini? Tapi burung onta itu punya kelemahan. Kalau dia sudah bertelur, dia nggak ngurusin telurnya, nggak apik. Dia ngehasilin dia, karena dia besar, dia juga menghasilkan sesuatu karya yang besar, tapi nggak apik. Dia biarin, kata Alkitab, ya, dalam kitab Ayub, dia biarin itu apa telurnya diinjak-injak sama orang, sama binatang yang lain. Dia nggak peduli dengan telurnya. Memang seperti itu. Dia nggak peduli sama telurnya. Dia satu makhluk yang hebat, satu makhluk yang luar biasa, tinggi, besar, saudara. Jangan macam-macam, saudara. Ya. Mulutnya aja, patoknya aja segede ini kali. Ya. Nggak ada yang berani lawan dia, saudara. Hampir nggak ada yang berani lawan dia. Cakarnya, waduh, cakarnya gede banget. Tapi kelemahannya apa? Dia bisa menghasilkan sesuatu yang besar karena dia besar. Tapi apa? Tapi dia nggak bisa merawat. Dia nggak bisa ngerawat. Panda tuh, saudara, saya baru tahu kalau panda tuh, anak panda tuh, saudara, anak panda itu seringkali gedenya nggak lebih besar dari anak anjing. Kayak anak tikus kalau saya lihat, kecil. Tapi dia ramah, dia sayang, dia pegang juga. Kalau dia gigit juga, dia gigit dengan buaya, saudara. Buaya itu, saudara, dia jaga, ya. Buaya itu jaga telurnya dengan baik. Dia kuat tapi dia jaga baik-baik telur. Tapi burung onta beda. Nah, ada nih, saudara. Maksudnya gini, firman Tuhan lagi ajar sama kita. Ada orang-orang yang seperti ini, yang gak diimbangi kehebatannya dengan karakter yang bagus. Masing-masing kita punya kelemahan, ya. Masing-masing kita punya karakter-karakter, ya. Tolong kita supaya firman ini membentuk terus karakter, karena yang dibentuk sama firman Tuhan itu adalah karakter, ya. Karakter kita disuruh kuat, karakter kita nggak boleh cengeng, karakter kita nggak boleh baperan, karakter kita nggak boleh, ya kan, saudara, ya kan. Firman Tuhan yang membentuk, apa yang dibentuk karakter kita. Nanti dari karakter inilah terbentuk cara berpikir yang benar. Nanti dari karakterlah terbentuk perasaan-perasaan yang benar. Nanti dari karakterlah terbentuk apa, saudara? Perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakannya. Tolong kita, saudara, supaya kita bukan cuma minta Tuhan buat saya hebat, buat saya hebat, buat saya hebat. Kenapa? Karena kalau kita jadi hebat tapi tidak disertai dengan karakter yang baik, kehebatan kita cuma sesaat. Ya, kehebatan kita pada apa-apa jadi rusak, ini gampang. Kita jadi gampang dirusak, itu karakter yang gak bagus tuh. Kita gampang dirusak, kita gampang ditumbangkan, kita gampang dihancurkan. Tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.